Laude Samia itu. Memang bapaknya kakeknya nih di Kalembung, di Kalembung. Kakeknya di Buramali. Tua Menante pun, Karena di Kalembung kan Tua Menante. Ade Sarikala pun disebut bahwa bapaknya adalah di Kalembung. Di Kalembung. Nama lain daripada Ade Tipaka di Kalembung atau Tua Menante. Ya memang kan dari tutur mengatakan bahwa Ade Banguntara bapaknya Robat Datumpa itu. Kan saudara Ade Sarikala. Ade Banguntara itu anaknya anak dari Robat Datumpa. anak tidak anak Warwat Datumpa, bapaknya di Banguntara itu Ade Ungu di Kalembung. di Kalembung. Sama dengan Ade Sarikala. Jadi memang kita mungkin mendengarnya Tua Menante. Ane Wando hawa kan Tua Menante ando pandi Wando. Takkan me baste sigahano ne pandi Wando ade Kalembung. Di Kalembung ada pada datang menante, pada Tua Menante. Ada bangkal pada datang menante. Gitu. Jadi Pak Samia itu kalau tidak salah itu Robat Datumpa. Robat Datumpa kan menikah dengan Berdiabo anaknya Laudin Taklari. Kemudian anak dari pernikahan antara Waude Abu dan Robat Datumpa ini lahirlah di Pomburu. Di Pemburu. Dengan Wade Iba yang di kuburan sampingnya itu. Saya tidak tahu ini keturunan Wade Iba ini siapa. Jadi di Pomburu itu bersaudara di antara Laude Kaseligut itu yang menurunkan itu kan Laude Pomburu menurunkan Ade Kaseligut menurunkan Ade Jino itu mamanya Mian, bapaknya Mida, neneknya Mipa, kakeknya Mipa. Iya, cocok. Pokoknya dia larinya ke Wade Pemburu dia dari mamanya. Ade Pomburu. No, dem rampan Wade Abu. Wade Iba pano gabi ade Buramali. Anak itu Tavarian. Jadi si kronologi ini nom dano. Odenya itu banyak berasal dari Laudin Tavari. Banyak berasal dari Majapahit. Pedamu dua ya di mana-mana saya lihat. DD-nya itu dia muncul dari banyak Majapahit. Itu namanya kan Majapahit kan? Iya. Majapahit. Deora. Deora di Tobia kuburannya. Mayat Tobia juga kan dekat dengan Siwalibuno memang. Secara jarak. Bapak ada tuh dia sih. Iya, harusnya ada karena Deora di Tobia kan. Dari mamanya bapakku. Kita simpan jadi kepala kampung, mungkin ya kira hanya kepala kampung atau Deora itu kan, woi, istrinya Laude, istilahnya Pak Ilahi juga kan orang Tobia. gua putih. anaknya Den Tawari yang banyak ditahu itu Deora. Ada juga Dero Ribu. Dero Ribu menurunkan juga banyak laut deh. Ya bapak harus telusuri apakah pernah jadi kepala kampung apa. Deora ini keliling. Keturunannya sudah banyak sekali. Nanti hal di Batmu ada Deora apa itu? Modalnya Deora pada nama Wade Takala. Takala. Deora kan bukan hiu dan Wade Takala, Wade Hiba menikah dengan Ade Sakulati. Lahirlah Waude Nondo. Waude Nondo kemudian menikah dengan Laude Mbeho. Anak dari Waude Takalara dan Ade Dene. Kan makanya anu itu, makanya ada bumbu nabulu. Ya. Dari Kebadiana. Laude Halu dari keturunan Kebadiana. Makanya ada bumbu nabulu pada. Kebadiana. Laude itu. Laude itu. Artinya saya sebagai penyimak tapi bertanya kira-kira saya tidak tahu. Iya. Apa salahnya kita bertanya? Harus toh. Harus Apa pada Kisnato Sari 2 ini pada. Seharusnya bertanya juga karena hampir sebelum saya ditanya juga menjelaskan juga. Tuasar ini kan pemuda ini. Tapi memang kapan hari kan sana dengan Ibu Murni di situ. Dengan tempatnya Leget tuh. Ada dari museum provinsi kemarin. Nah, dulu di depan rumah Leget ada bangku-bangku di situ. Mas saya perhatikan muka di sebelah di belakang rumah sebelah kanan, sebelah kiri memang kovala. Artinya
wilayah sini memang sangat banyak koala. Iya. Nanti kita kelihatan koala batu. Kawal. Nah, sama itu saya ditunjukkan lahan yang kakekku di saung kaki itu situ. Masih banyak koala di dalamnya. Iya, Kawal bela. Masuk di kuburan-kuburan keluarga, wah sako koala bela loh. Oh iya pada sokak itu juga. Koala semua. Mungkin lahannya itu cocok untuk koala, tanahnya itu. Nggak tahu sejarah koala ini di Muna ini bagaimana ini? Siapa yang bawa ini koala ini? Mungkin kawal ini mungkin. Yang saya pikir kan saya bangga ini. Karena menurut Lina Ape bahwa Banggai ini Sugi Manur yang bawa ini, sehingga kampung Banggai itu artinya sudah ada memang mungkin maksudnya kampung Banggai paling bukan Banggainya. awalnya. Kampung Banggai itu dikasih nama oleh Sugi Manur rukunnya Banggai. Menurut keterangan beberapa orang juga itu dari mana dari sana. Bangga ini kagum kamu kulah ini. Kagum kamu kulah. Kagum ini kalau zamannya lagi nih telah dulu kok pada roh. Oh kagum hidup tongkol bangga ini kagum. Bapak hama kon ini. Kagum bapak ini. Kakak gendong itu. Hah? Kakak gendong pula itu dia teh. Ani nempau. Nempau tekan ada motor. Jadi kakak gendong main muka ya. Iya. Jadi ini nonton kongkora kabar mami ko na mahasiswa to. Makan Agus at teleponnya Kabur juga Agus. Digbud. Kabur juga ya. Memang sudah tanya kita di grup. Nyamai dendo tuh. Belam bu dendo. Tapi kita belum balas. Tiba-tiba datang Milago. Saya bilang kita Tapi ada juga yang sedikit tadi soal video itu tuh. Soal video yang kita kirim itu kan termasuk unik juga menurut saya itu. Dari pagi. Dari Lalaba. Karena kalimat 20 bokan baru muncul di Kabupaten Tewan ini, woi, menarik untuk dikaji. Sebenarnya harus diseminarkan ini barang ini. Sebenarnya. Kita tunggu momen yang tepat. Kenapa tidak kumpul toko adat? Kumpul toko adat dari Siwakon ini terkembang kembali di Siwakon. Kalau kita tanya tokoh-tokoh adat sekarang, pasti akan bicara itu sudah ada sejak zaman Sugi Manuru. 20 boka itu. Karena kita bahas di rumah adat, ketemu lembaga adat Muna bersama Kambahuna, ada lembaga Sangya Una Barakat dipimpin oleh Pak Wakil Bupati. Nah, yang moderatori saya memang rencananya mau bahas soal ini juga. Tapi itu ada tokoh adat dari tiap kampung yang berpengaruh. Artinya yang representatif lah. Artinya tokoh-tokoh adat yang makanya memang perlu ada lembaga adat desa. Jadi semua itu ketemu semua tokoh-tokoh adat tuh. Ada forum besarnya misalnya. Lembaga adat mengundang para lembaga adat desa rapat di aula kantor bupati misalnya membahas tentang satu hal. Jadi terkoneksi secara menyeluruh. Hanya kan butuh proses lagi. Lama proses. Membentuk lagi lembaga adat. Perdanya saja lembaga adat Muna ini belum Gimana? sudah rampung juga katanya, sudah mau rampung tahun ini. Pak Densora itu kan orangnya bupati kayaknya itu dia. Siapa? Pak Densora. Ini juga orangnya bupati. Kita juga kan orangnya bupati itu, pendukungnya bupati. Terminologi orang bupati ini kan sebenarnya semua orangnya bupati itu kan bupati pemimpinnya kita. Pada hari ini. Terminologinya harus begitu kalau bupati dia. Pemimpin kita hari ini. Jadi milik rakyat. Mungkin ada laki-laki baru dari Muna yang akan hadir ke depan. Mudah-mudahan saya Pak Bupati. Sudah saatnya juga orang Muna lagi di gubernur. Setelah Lodi Kemudin kan, mau tidak mau kita harus berani mengatakan dia bahwa adalah salah satu perwujudan dari semangat laki Lapon. Nah, Pak Bupati juga ini kan kadang-kadang memberi kejutan-kejutan politik. Kadang-kadang beliau ini. Jadi tidak mono-mono pada kalau saya punya keyakinan juga untuk soal itu. Hanya memang sementara juga kita ada nama Pak Ridwan tuh. Sepeda motor pada itu. Teka nerindo di nomor tangka-tangka lalok tune Parusman. Karena dia fresh, maksudnya ada satu semangat
gimana gitu oleh rakyat tuh. Kan politik ini kan warna dua. Brand, kayak brand dia. Main ke terdepan dia itu anak kawan mah. Menurut Lodi Ali Hanafi, Hal itu pertama tuh. ya Alias lo de kaura. kita cerita 3 orang, dong. Ini Lodi Emba ini, 2 orang yang bisa dipungkiri dia punya turunan pemimpin. Salah satu dari neneknya mereka turunan pemimpin, tiba Pak Emba karena dia salah satu itu polisi, akan turun ke anaknya. Dia tidak bisa dipungkiri akan turunan pemimpin. Karena itu punya turunan pemimpin. Jadi memang wajar kalau beliau juga bisa. Menurut Lodi Ali Hanafi alias Lodi Kaura, saya dengar dengan mata kepala sendiri itu. Kahit ko na not. Kahit pa deh. Kapan deh orang? Setelah Pak Imbo tuh. Iya. Pak Imbo kan 7 mereka bersaudara. Satu Orang mama. bilang tidak turunan pemimpin. Ini kakak sampai itu bagus bangku itu. Amin. Nunggela ko na 5. Nunggela kan suruh 5 ko. Jadi orang bilang bangsa itu tidak turunan pemimpin. Ada. Kau juara keturunan pemimpin aku tidak asal. Oh, kalau ada agama ada. Turunan pemimpin yang berpangkat. Satu itu Dr. Baharudin. Oh, turunan berpangkat bukan pemimpin, berpangkat. Soalnya untuk semua orang berpangkat, Ruslani, ibu apa semua, terus ada agama semua itu. Dia mimpi kalau de Badu 7 kali benderanya naik. Jadi kemungkinan arwah agama Laude Badu ini keturunannya akan memimpin Muna itu sampai 7 generasi. Entah yang pernah terjadi kan pertama Laude Pandu. Laude Pandu itu kan dari, tapi bukan keturunan langsung dia. Tapi katakanlah Wade Pine tuh. Dubang Puna. Wade Pine pertama. Setelah Wade Pine kemudian Laude Kaimudi. Jangan dulu, Apul Kudus dulu. Kemudian setelah Laude Apul Kudus, kalau kita mau ambil dari persepsi itu tuh, Laude Apul Kudus kemudian Laude Kaimudin 4. Mereka kemudian Wadeila Palaskar 5. Palaskar wali kota itu. Yang di Muna yang dihitung tuh. Kemudian yang kelima Dr. Baharudin. Jadi masih ada 2 lagi. Masih 2 lagi yang bisa dari keturunan itu, dan yang punya garis dari itu. Masih ada 2 lagi jatahnya. Entah dia jadi ibu bupati, entah dia jadi bupati, gitu. Cuma berpangkat lah. Terus waktu sempat Pak Imbo dia cek saya lah, kayak kenapa tuh kau cerita itu, mana turunan itu. Nah udah tuh mereka kan turunan tidak mati berdarah. Bakuan yang Mati berdarah. dia turunan mati berdarah tuh. Dia meninggal bunuh-bunuh kan mereka. Maksudnya Tiada yang mati berdarah. kalau di Tumada. Arwah Bora lo di Tumada. Kenapa mati berdarah? Tapi arwah agama mati berdarah. Oh di Bali. Meninggal kan dia dibunuh. Sampai Pak Imbo 1 jam kalau depan. Dibunuh kan di Bali. Saya itu Kalau di Pandu dibunuh memang ditembak kan? ditembak 3 orang. Kalau agama tidak tuh. Maksudnya turunannya. Artinya yang begitu kan susah juga dijadikan sebagai. Tapi Tergantung kadang-kadang di zaman dulu itu berlaku. diskusi-diskusi begitu menjadi penting dalam penguatan posisi jabatan. Itu penting itu. Ya, kalau zaman dulu pasti ada. Sama kita misalnya kayak di birokrasi tuh. Misalnya ini begini dalam penentuan sekda ada isu-isu begini. Dulu juga pasti ada wacana-wacana. Ada mutasi katanya kali-kali. Mutasi itu 6 bulan setelah Pelantikan. pelantikan. Jadi kemungkinan Maret lah. Maret, Udah itu. April. Apa pindah itu tuh, Mak? Semua kan berjalan sesuai dengan alur Koridor. garis tangan. Jangan. Nah, gitu. Mengundang itu. Yang jelas Bapak ini ya Ambano Pak Imbo Sambil kata di kapal. sama kesana itu nok vida pangkat. Nah, pangkat mo kayo no sono
Soalnya tadi mau kayak video pangkati, gimana ya? Kita kau sedang ngarah ke sana den doa. Ah, No kayak kompare bisa apa itu. aduh. Tidak, Mana ya? ada Ambil kau setengah mata lu ambil begitu benar makan apa ya? ya ala kursi pada. Ayo kampus ya, kampus ya. Kampusnya tidak ada. Banyak pengetahuannya di ini, Den 2 ini. Ya, saya sakit bapak di sini. Aku sering datang di sini, tapi malam-malam. Biasa tuh. Malam-malam dia jadwalnya kalau dia datang di sini. Malam, Malam dia. Saya di sini kalau bukan pagi, siang. Kita mau datang siang kan panas. terakhir sana dengan Pis Ramadan di. Ya kasih ya. Belum terapa. Dengan Pis Ramadan dan Pis Ginar. Ginar dia pisah Ramadan. Ibu Murni juga pernah sampai di sini. Pernah. Maka fuka-fuka hino kantor ini wetan no. Gara. Wanasti juga pernah di sini. Wanasti Waisma. Wisma mamanya Isma. Ada mamanya juga pernah di. Oh, sama-sama saya itu. Ya. Oh, waktu yang Ibu Murni itu di. Gemetar dunia wan gara-gara yang menang. Hah? Orang Wadian kok Menang apa? Kenapa? Layan kan menangan lomba desain tenun muna di Kendar. Makanya ada tiba-tiba datang di rumah adat. Saya katanya direkomendasikan sama Pak Herlan. Dulu kan dia polisi, Nah, tapi dia lepas polisinya. dia minta narasi tentang sinopsis tentang Benteng Kamal itu seperti apa. Ya sudah kita bikinkan. Gambarkan apa? Nah, saya ketika saya di HP, yang sampai saya bilang kita pulang nih, nanti saya kirim lewat WA. Nah, ya saya ketik nih satu kali jalan saya tuh kirim selesai. itu Gitu menenangkan aja. dia, narasinya katanya bagus. Oh begitu ya? Nyambung dengan iya. Menang dia ini. Menang tuh. Berapa juta hadiahnya tuh? Kayak 5 juta deh. Mau udah muncul aja buang satu buang sudah bungkus dia. Ah, Ambil aja. tidak perlu. Yang penting dia juara. Tapi kan dia tembus nasional katanya. Iya. Jadi dia ingin sekali mengangkat kain-kain tenun itu untuk dia dia sekarang kan dia berteman dekat dengan Resusan. Jadi dia mau handle juga Resusan untuk dia pakaian kain muna untuk dia jahitkan bajunya. Dari Susan dia bukan bergaul dengan artis sekarang di Jakarta. Dia itu kan orang Sunda. Iya. Di Jakarta Makanya sekarang. keluarganya di Jakarta. Di Jakarta sekarang ya. Tapi yang ada lawan memang tenun muna ini. Jadi kualitas pengrajin tenun muna ini luar biasa. Yang ada lawan dan memang harganya paling tinggi. Kalau di Sultra Tenun itu harga tenun muna paling tinggi. Kan mutu tinggi pasti harga juga tinggi. Nah bisa dikarang dia yang begitu. Mutunya tinggi dan berarti imajinasinya juga tinggi karena tenun itu hasil dari sebuah imajinasi. Ada Hasil daya pikir. ada itu baru juga hadir tenun-tenun model baru itu apalagi namanya Briule apa segala tuh. Tiba-tiba Yayan muncul dengan sulepe muka Bamba, sulepe warna hitam, sulepe Benteng Kamali. Ya sudah luar biasa lah. Luar biasa. Corak-corak baru lahir Juara satu dia. Kain tradisional muna ya juara satu. Kalau di tenun kita memang unggul. Karena memang tenun ini budaya prasejarah. Iya. Tuh. Budaya prasejarah. Ada lukisan tenun di Liangkobori. Iya nih. Nah, yang diidentifikasi oleh Mas Adi kemarin dari arkeolog nasional Pak. Dan itu sama dengan motif tenun kampur yang biasa saya pakai. Yang agak kuning itu. Nah. Ya sama dengan Anu itu kalau tidak salah botu di. Jadi keberlanjutan budaya namanya. Jadi lama memang. Dia tidak bisa dimodifikasi zaman sekarang. Itu baru orang pakai kapatoko itu. Nah bagaimana lagi kalau itu di kakinya betul asli itu sarung yang mulai diangkat begini tuh mesti membeli ya setora dia. Karena dulu kita zaman dulu kan kainnya itu ya kan jatuh dia karena benangnya di anu memang lebih bingit di kapal Harus sutra langsung. bukan dari kapal habis di bini di kumbu Luar biasa kita punya tanah muna ini. habis di bibini Wih, banyak yang spektakuler. habis di bibini dia pakan dulu di kangnya dulu kah
Namanya urutan. Namanya urutan. Luar biasa itu peta Muna ini. Dikum habis dikangi ya, habis kalau diwarna dikasih warna. Yang saya heran kan orang kasih warna apa di zaman dulu itu. Sebelum ada warna-warna itu. Kalau alami lah. Kan tumbuh-tumbuhan apa semua ini kan bisa berguna ya. Yang saya baca di salah satu anu itu dari tumbuh-tumbuhan pohon-pohon itu dia berwarna biasanya. Jadi pewarna. Warna alami tidak kayak sekarang warna-warna campuran dari pabrik kimia. Aku udah beli mah itu nempel warna, ada beli mah itu Kira-kira Ane no racik ya. Ane no olah ya. No racik tuh. Bisa saja. Bambu pun dikasih pewarna bisa. Bontu pun bisa lebih-lebih. Gitu kan? Iya. Coba bontu kau ambil dia punya kulit itu. Tumbuh dulu sejenak baru saring dia punya warna itu. Itu kuning betul nih. Iya. Bukan kayak kekuningan. Kayak hijau-hijau kayak masal itu. Saya juga sedikit tahunya, banyak juga saya sedikit banyak tahu. kan saya lihat luar biasa Yayan juga juara 1. Iya. Kalau pengrajin di kategori pengrajin kan 1 sampai 6 Muna. Hanya ada Muna berarti kan orang Muna juga. Suku Muna tuh. Paling tidak sudah tradisi sudah orang Muna juga kan. Memang kelihatan juga dari motifnya kalau dia punya motif-motif itu kelihatan memang bernilai seni tinggi kita. Iya. Karena lahir dari sebuah imajinasi juga yang ini. Itu ya yang luar biasa itu. Ini kan mau dia sebut layang-layang kobori. Tapi tidak katanya ini lebih menyerupai susunan batu benteng. Saya memang karena ada dua opsi kemarin. Tapi saya lebih tertarik, saya bilang kayaknya benteng Kamal ini. Ini mengangkat juga soal benteng dan soal istana raja. Katanya Kamal ini apa Pak? Saya bilang istana raja. Jadi dia mau bikin juga tenuna namanya Kambabuna. Itu Kambabuna yang bunga itu. Tapi itu lo bagus loh dijadikan desain kalau bunganya itu dikasih warna perak, warna putih baru coraknya hitam. Oh iya, bagus. Dasarnya kainnya dia hitam. Baru dia perak. Jangan tomu. Dikasih perak atau dikasih kuning. Kalian tahu sendiri. Kambabuna kan bagian juga dari sejarah bahwa bunga Kambabuna itu bagian dari sejarah. Jangan tomu pada kalian kan bagian dari sini juga. Oh punya iya toh. Kan ada seni suara, ada seni musik. Bapak kan selain juga seni alat musik. Jenis seni suara, biasanya seni menata apa toh? Jiwanya Bapak kan kita tahu. Jadi memang tadi malam itu datang. Memangnya. Datanglah Nandar Diada. Muna ini katanya bisa dikenal lewat kakati. Muna ini bisa dikenal lewat seni. Nah, gitu. Bisa dikenal lewat olahraga kan begini. Misalnya prestasi yang dimiliki seseorang itu membawa nama daerahnya. Nah, gitu. Kau sebelum kau dia naik jabatanmu dia tinggi lagi di pariwisata ke Kopina, mau saya pemerintahan sebuah festival yang dijadikan ajang tahunan, kau bikin festival yang kobori. Sebenarnya kalau kita untuk cagar budaya itu Aden Pak. Ini ya, memang ada pikiran begitu. Maksudnya begini. Kalau cagar budaya, kita kan pada ekspedisi Benteng Muna. Itu sudah masuk dalam dia lebih fokus pada warisan budaya benda, cagar budaya. Iya. Yang tidak ada kita ini memang festival tahunan tentang budaya warisan budaya benda. Nah, saya katakanlah namanya Festival Budaya Peradaban Tua Muna. Muna saja kita ambil Munanya. Karena kalau Liang Kobori kan dia agak pribadi. Agak satu dia. Iya. Kita ambil Munanya. Jadi semua aspek-aspek budaya di situ diperlombakan tuh. Seperti festival Kota Tua Buton kan yang digelar setiap tahun itu. Kita juga bisa kok. Bisa. Kita juga bisa menggunakannya sebenarnya. Bisa saja. Hanya memang kayaknya Desember ini sudah susah juga ini. Pernah di orang Pisora dulu kita rancang juga itu, tapi terlalu banyak lagi juga ekspedisi kok nih. Nah, jadi ekspedisi lagi. Rencanakan lagi itu waktu lagi dia tanggal saya motor agar. Tanggal saya motor agar. Tapi saya kan nanti Bapak juga sebagai ketua baru Ganunguna, bukan saya bicara apa ini. Betul, tapi itu betul. Ada kan ekspedisi itu ditemukan berapa benteng, nanti Bapak di tangannya Bapak kok jadi ketua. Tidak ada coba mutasi berikutnya adakah yang bisa? Rotom dah itu makanya tele
Tidak juga. Benteng ini, benteng ini. Tidak ada itu selain Bapak. Sebenarnya benteng-benteng itu ada di situ memang. Iya, tapi kan yang timbulkan kan Bapak. Hanya persoalan kita kan hanya mengangkat. Iya. Nah, hanya mengangkat. Oh, bahwa di sini ada benteng ini. Oh, di Lakaboge ada benteng di pinggir laut. Saya menemukan 2 benteng pinggir laut itu. Satu di Wasolangka, Ya. pinggir laut. Ada juga benteng Wasolangka di pinggir laut. Pinggir laut. Kemudian yang kedua di Lakaboge. Dan memang pesisir barat dan pesisir timur itu. Iya. Pinggir laut. Laut, toh. 2 benteng itu do kota kabe anu batu. Be Wasolangka do kena benteng La Bolontio. Kenapa bisa nama? Kan yang antar waktu ada pesta di Wasolangka itu kita naik. Apakah Yang keterangan dari beberapa orang termasuk yang antar itu hari neneknya Wanasti. Di antar kita di situ. Lo kena mau benteng La Bolontio. Ada juga bapak-bapak bilang ada benteng La Bolontio di sana. Tapi kan orang belum tentu La Bolontio yang Bolontio ini kan nama yang diberikan kepada orang yang hitam mungkin. Jadi mungkin bisa saja dia bukan La Bolontio yang dibunuh oleh Laki Laponto. Mungkin La Bolontio yang lain. Jadi La Bolontio ini kan nama orang hitam. iya, Labolo. Ngebolo. Oh. Jadi dia mungkin yang susun itu batu sendirinya mungkin. Jangan perang. Zaman kan memang di sana Barata atau Barata Wasolangka. Labolo. Jangan perang lupa ya. Hah? Jangan perang. Tiba di Lakaboge kaget lagi saya. Apalagi Kayak benteng Lodi. Benteng Lodi itu bukan hanya benteng Lodi. Di Liangkobori. ada lagi loji di sana. Yang benteng yang pinggir laut di Lakaboge itu namanya benteng Lodi Lakaboge. Makanya dalam menyusun nama daftar benteng dia benteng Lodi Lakaboge, benteng Lodi Liangkobori. Iya. Kata loji sendiri itu apa sebenarnya nanti? Lodi itu kan ada bahasa Muna itu. Apa itu menanukan benda yang keras apakah itu? Makin Lodi. makin sering ini percakapan nih kayaknya. Di sana ditulis benteng Loji. Ya sudah kayak nama Belanda mi. Lodi kalau tutur lisan orang tua itu Lodi. Jangan perang. Makanya harusnya tulisannya LODHI. Lodi. Ada barang sana itu loji. Sama juga benteng Kota Nobuna. Ada juga itu benteng Kota Wakumoro. Ada. Benteng Kota Lakaboge. Coba pas sekali ekspedisi ke sana. Termasuk benteng Wasidakari itu yang dulu juga sebagian orang Jawa menyebut benteng Kota Kasaka. Nah gitu. Pak, sekali coba ke Kota Wakumoro juga ekspedisi juga. Tinggal Kota Wakumoro ini yang belum kita ekspedisi. Ada juga Kawakumoro. Ada benteng. Bentengnya. Bentengnya Lapana pasti. Lapana Kinoreti pertama. Aneh Sugimanur. Ada benteng saya pernah pergi ke sana. Kemudian Lapan Saruba. La Kakoda di Laiba. Aneh juga Sugimanur itu. Ada. Kemudian Lapan Saruba di Wasolangka. Ini saya belum dapat. Saya naik baru-baru lagi saya tanya orang di masjid. Belum dapat informasi saya soal benteng Lapan Saruba ini. Tapi ada juga yang panjang itu benteng di Bone. Itu 2 kilo lebih. Enggak berarti hampir sama dengan benteng Wolio. Benteng Wolio dia berapa? 2,7. 2 kilo lebih panjangnya. Di Bone? Di Bone. Karena Bone sampai Wadaulau dan sekitarnya itu kan dia masuk barat Wasolangka dulu. Jadi banyak benteng memang di pesisir barat. Kemudian mau menuju ke timur kan dilapis sama Lapan Saruba, benteng Lakakoda, benteng Wasidakari, benteng Wakumoro tuh. Dan yang lagi di atas di Kasaka, di Labaluba. Jadi tujuannya sebenarnya melindungi Kota Wuna. Sama juga kalau dari timur itu. Tanah Velohia ini benteng. Ratu Wilau Kusi, 5 benteng. Di Labongkuru, benteng Baluara. Di Lakaboge 2 benteng. Jadi tidak makan hamaga. Memang pertahanannya sangat jelas. Nah, kemudian benteng-benteng di sekitar Liangkobori dan Mabodo ini tuh, itu kan benteng-benteng yang lebih tua kayaknya. Karena itu benteng-benteng yang sudah ada untuk melindungi para sugi yang memang Benteng awal. benteng Kasasi, ada 14 benteng itu di sekitar Liangkobori itu. Pasti untuk melindungi itu. Yang biasa Mabolo. Maboro Liangkobori kan. Termasuk Mabodo dan kebanyakan kayak benteng pengintaian. Kayak benteng Kavuna-Vuna di atas itu, di atas tebing. Di atas tebing itu kan kayak mengintai musuh dari arah barat misalnya begitu. Kavuna-Vuna itu namanya.
Beleng ke Bori. Sekarang. Yang ekspedisi kemarin itu kan dari Kabuna-Buna ke Baulai. Tembus. Tinggal satu ini ekspedisinya kita tahun ini. Yang menurut saya juga penting adalah Wamelai. No, kumur, Kita harus dapatkan itu Wamelai, titik nol Kerajaan Muna. Lampu Balan. Oh bukan, di Ladu Mapo kan kelantikan raja. Sekarang. Nah, sebelum raja dilantik di batu pelantikan sekarang, kan nanti zaman Laposasu batu pelantikan sekarang. Pamela itu di mana sekarang? Wamelai di sebelahnya utaranya kota Buna kan. Di Sora-Sora di Lamanana tempat diketemukannya Laili. Kan di Lamanana tempat diketemukannya Laili pertama. Kemudian dibawalah ke Lampu Balano. Disitulah Lampu Balano kan, disitulah pelantikan Laili sebagai raja. Lampu Balano dulu itu pindah di Karawawono sekarang nih, baru gua Karawawono itu. Tapi dalam beberapa buku kan Laki Lapon tuh masih, waktu Laki Lapon tuh masih rapat di situ. Masih rapat di Lampu Balano membentuk 28 kampung kino. Nah, pelantikan raja di Kontu Badu Mapo. Setelah Laposasu kan pindah di Kota Buna di batu pelantikan sekarang. Tapi kata Nonowite te Badu Mapo tetap dibawa pada saat pelantikan Raja Muna menjadi syarat itu. Diambil oleh keturunannya itu tuh, dibawa ke pelantikan. Kata Nonowite te Badu Mapo. Jadi memang konsisten sekali orang tua kita dulu strukturnya. Tapi bunga mistik Kambahuna itu apa benar-benar ada? Kalau dulu katanya ada. Jadi ditunjukkan juga kemarin tempat munculnya itu bunga. Jadi kalau misalnya direstui alam, Mbak Do, dia muncul bunganya di batu itu. Dia muncul bunga Kambahuna di batu itu. Bunga itulah yang dipakai untuk pada saat calon raja dipingit. Untuk mandinya itu pakai bunga itu, harum katanya. Harum sekali itu, harum. Berarti ada semacam ritual untuk menaikkan bunga itu. Oh, orangnya memang ada keturunannya juga. Keturunannya dia. Di Laseo. Nah. Tapi saya lihat itu Kambahuna Tidak ada aroma harum di sekitar situ. tidak ada. Lu tahu ya doang enggak? Sebangkai. Saya lihat itu di Kambahuna itu. Kalau kita ambil titik koordinatnya tuh tengah-tengahnya Pulau Muna. Jadi dia ke Tampo, dia ke Wamengkoli, dia ke Tanjung Batu, dia ke Lakawoge. Kalau kita ambil tuh ke Tanjung Batu, ke Lakawoge, ke Tampo dengan ke Wamengkoli, Sama. kayaknya jaraknya kurang lebih sama. Hitung kasarnya, dia kayaknya di tengah-tengah dia. Kambahuna. Kambahuna. Jadi tengah-tengahnya dia Pulau Muna. Jadi memang orang-orang Kambahuna kadang-kadang memang kayak punya daya tarik juga ya, karena harum. Saya juga pernah saya juga pernah terpikat juga di Kambahuna juga, saya orang lain pilu. Hampir kawin juga. Itu saya Kambahuna. Olah mimpi. Terpikat dua hekone. Tapi luar biasa memang menaik. Nana udah itu ketulahan kamu kulah ya. Lagi deh kong kurate. Tapi nih gue fitwa. Amana ne batu-batu mana pupalnya lo kone kesukaan putno umput tuh. Jadi sebelum katanya calon raja dibawa di situ. Karena ada batu di situ. Katanya kalau dia masuk di batu itu, kepalanya pas di batu itu, bisa dicalonkan menjadi raja. Kalau tidak masuk di situ, tidak. Kone gue pupalia. Bisa juga. Itu kuno. Jadi sebelum ada defong keromput itu mana besukai nalapot tuh doang. Kone gue pupalia itu, tapi itu kan hanya cerita-cerita orang, kan kita belum tahu. Saya zaman-zaman dulu ini kan susah juga berak. Masalahnya dulu pemimpin itu memang penuh ritual karena berbagai Nuko sahian nuko ne. Misalnya arola impi kamu kulang kah? Tano tusudumo kau lo labino nofoni noe otakai. Artinya dia turun sendiri, kenapa dia? Jadi memang ilmu apa begitu ya? Kebatinan. Kebatinannya kuat zaman dulu. Kebatnya aja dulu. Iya, kira-kira kamu pokabulete no. Tidak pokabulete dulu. Jadi hanya di balik saya begini. Nah, no ini tulah no. Mesa sono miete vetendo batu-batu. Nah, no kam turano la buah. Buah itu dia kapita de Rambega. Nanti kau niasa somia ladi ini tulah no ve. Maka medo lah impinya. Mino dua sewa pada ladi ini. Dia memang terkenal penjual orang di pesisir Tanjung Batu sana, dia kuasai. Berarti di zaman itu ya. Jadi Labua kelompok mungkin orang yang tidak sepakat juga dengan penjualan.
dia sering menyelamatkan orang untuk dijual. trafficking tuh. Jadi perintahnya Kapita, coba itu redam itulah Ladi itu. Turunlah Labua. Tapi Labua ini kan punya ilmu persuasif juga dia. Dia termasuk perintah Titobea tuh. Kalau dia waris ilmunya Tarakolo kan pasti hebat. Jadi Labua dia bawa naik itu. Puang kabe Ladi. Tapi ya, Po do foni teka dia do poka bago Kapita. No bisara Kapita banong ani hemo galaladi. Enggak no kamu tima buah Aladi nih ngamano enggak no norakam pernah misi kuini ambono bela. Maksudnya sudah hanya baru kalimat begitu itu. iya, Baru kalimat ambono ani hemo galaladi. Woi. Ambono ambala dia mana kamu tiap buat tulah-tulah pamoku ini ya. Enggak ambono no norakam pernah misi kuna kamano buah. Luar biasa. Nah. kata ke Ambaladi. Ambaladi ini. Hanya kalimat itu saja itu. Jadi memang ya sulit juga kita. Cerita itu diceritakan oleh Pamukui yang notabene Pamukui ini kan sangat keras aliran. Manunya. Tapi akhir-akhir ini beberapa tahun sebelum meninggal ini Pamukui sering cerita dengan saya soal misalnya lama nano keluarga di Lasio itu ini Amasina. Amasina ini datang Soeharto di Kendari, dia yang pawangnya. Tapi bicara saja dengan orang, tanya mustang mati. Susah kita pahami komunikasi dengan orang. Aman Pamukiro ini, tapi dia komunikasi dengan Tuhan katanya bisa hentikan hujan. Kan tidak mungkin hujan itu bisa berhenti tanpa kehendak Tuhan juga. Berarti dia cara komunikasi dia dengan Tuhan didengar kan begitu. Jadi ya susah juga memang. Susah aja kita mau terminologi kan ini barang-barang. Orang bisa entah kan jual ya. Nomor sogol ya. Oh puna ini memang luar biasa. Oh kalau dia dana puna ini. Wite novuna wite barakati. Ini kan juga kalimat yang susah kita jawab. Tapi makin ke sini, saya kapan malam itu mendengar sebuah informasi, ada yang chat saya. Artinya salah satu orang Muna yang mungkin tahu-tahu duluan soal informasi itu. Saya duduk di rumah saya kebetulan yang Lagos kita duduk itu. Langsung kayak saya dengar itu informasi saya. Langsung saya kayak merinding juga. Udah hebat, foto kesan berapa ya? Kadekio. Sebenarnya lulus saya mau kone. Tetapi tidak bisa dipublikasi karena memang ini dia menunggu publikasi jurnal internasional bulan tahun 2022. Tetapi dopolo salosan MKU memang berarti ini kan terkait dengan kan sekarang sedang diuji usia daripada gua lukisan cap tangan negatif di Gua Metanduno di Liangkobori. Itu sedang diuji. Ada berapa sampel yang dibawa di Australia. Nah, itu menunggu hasilnya nanti akan dipublikasikan pada tahun 2022. Jadi jangan sampai itu rusak publikasi itu prosesnya kalau misalnya sudah ada media yang menulis bahwa usia lukisan Liangkobori misalnya di Metanduno misalnya tertua di dunia misalnya tuh. Wah itu kan masalah itu tuh. Tapi kan jadi dirahasiakan dulu gitu. Kalau saya mau tuh begitu. Makanya itu pada ada yang berpikir bahwa Nabi Adam itu kan jatuh di Sri Lanka, pijakan kaki Nabi Adam. Kemudian India menurut Al-Quran itu kan Indonesia juga ini kan disebut Hindia Belanda. Hindia tuh satu paparan Hindia dari India sekarang sampai di Indonesia termasuk di Muna. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa yang dalam India yang dimasukkan dalam Al-Quran itu adalah India itu di Indonesia, jatuhnya Adam. Saya akan masuk saya masuk grup ikatan pecinta Nyai Roro Kidul. Semua ahli-ahli orang Banten itu. Pak, tolong saya bilang terowong Pulau Muna. Banten tuh. Saya bilang Pulau Muna.
Di situ katanya pulau itu katanya tidak kami temukan sama sekali. Ada apa katanya dengan pulau ini? Sebenarnya saya tidak tahu juga. Sebab inbox so, kita tidak temukan katanya. Kebetulan ada perempuan yang disebut Nyi, yang konon kabarnya belajar langsung dari Ratu Kidul di grup itu. Saya bilang begini, di situ ada apakah di situ tulisan? Kan kita sebut Nyi Roro Kidul tuh. Bayangkan ada dua sosok penguasa laut di Indonesia, satu Nyi Roro Kidul, satu Lodewuna. Iya. Nah, ada dua kan? Kan berarti lahir pada sebuah peradaban yang Jauh. yang luar biasa, peradaban Jawa dan peradaban Muna. Ada di mana kak? Ada katanya. Di situ katanya ada Qutbul Jalala. Qutbul Jalala itu adalah Qutbul Jalala itu adalah raja dari semua gelar malaikat pengawas bangsa jin. Raja dari semua jin ada di pulau itu. Makanya Om Hino Dawa main Muna ini termasuk dari Buton. Pusatnya ilmu katanya di Muna ini. Iya. Qutbul Jalala katanya. Terus ada lagi yang komen katanya, saya tidak pernah dalam peneraman tidak pernah kita temukan pulau itu. Ada apa katanya di pulau itu? Katanya mereka lagi. Saya bilang begitu sih. Katanya Panyala, Pulau Muna ini kata negeri yang paling tinggi religius spiritualnya. Berjalan saya. Sama dia pendapat begitu yang datang dari Jawa kemarin tuh, dari Jogja, dari mana? 200 Tebuna bay. Orang rasakan itu pancaran Itu lanu. Itu Pak Anu dan menikah di sini. Itu orang-orang paranormal aja. Dia saya jadi laku di sana. Setengah yang kita tidak mampu naik. Terlalu keras katanya getarannya. Presiden Paranormal Indonesia dipanggil yang Pak Sumiadi menuju Bunga. Tiba di Warang kasih berhenti mau pulang dia tahun berapa? 2011. Habis datang kembali. Tapi kan dia sempat cedera di bagian pembunuh, di lemon putih kan dia cedera, minta darah, Presiden Paranormal. Tapi kayak itu tanah Muna itu. Pokoknya pada. Tapi karena sudah mau sore hari juga ini. Aduh. Padat lagi kita punya cerita ini. Tapi kenapa juga? Ada di balik pertanyaanku itu. Ada beberapa orang yang selalu bilang bahwa kami tidak sama sekali tidak menemukan pulau itu daerahnya. Kalau daerah lain iya. Bisa katanya. Misterius ya. Mistik. Ada yang bilang tertutup kabut putih. Ada tertutup cahaya. Makanya ini ada yang banyak keunikannya Pulau Muna ini. Jadi saya bawa ini sisanya kan? Ada. Saya bawa sisanya. Saya belikan juga kopi Ramadan. Iya, biasa. Jangan dulu kan. Nanti dia. Nanti kabar baku duakan itu botol itu. Masih ada di rumah adat dia nih kalau kita tiba insya Allah. Iya, makanya kita baku duakan ini. Iya, tuh bisa diatur. Betul. Benar banyak memang. Terus yang di gua Karangasem itu tengkorak sudah ada nih. Itu masih informasinya masih di Makassar. Memang proses datingnya, istilahnya dating, mengukur usianya toh, itu agak lama juga katanya. Tetapi itu berproses dia, tidak, yang jelas tidak dibawa begitu saja. Karena itu kan sesuatu yang penting, berkepentingan orang yang sampel begitu. Jadi tidak di pada berkas di kantor di Jakarta waktu ada kawal atau logo via berkas tuh. Oh tidak, itu dibawa kalau kayak sampel prasejarah begitu disimpan baik-baik. Penting buat mereka itu keilmuan. Beda misalnya kita kirim berkas di kementerian mana urus pindah tuh atau apa. Kalau kita tidak lobby kan logo mau berkas sama itu. Beda dengan sampel yang itu. Jadi kita hanya menunggu waktu saja. Soal itu apalagi benteng-bentengnya itu benteng saja 1000 benteng kita. Yang paling banyak benteng Kerajaan Muna. Dia runtuh itu benteng Keraton Buton. Oh memang mantan wali kota Bawah dia bilang benteng Wolio itu sudah banyak yang direkonstruksi, direvitalisasi. Itu kan dulu dia sengaja branding datangkan Muri supaya ada bantuan. Dia sengaja makanya dia branding katanya Pak Mirul
sebagai benteng terluas di dunia melalui Muri supaya bantuan itu turun. Tetapi fakta bahwa benteng Muna itu lebih luas, Pak Amirul juga mengakui itu. Negeri 1000. Ada Layu Sri juga waktu itu. Ada Layu Sri. Negeri 1000 benteng ada tanam kabupaten 1000 benteng. Nah. Tidak bisa dipungkiri. Jadi waktu saya di Kendari kan saya di Kendari mau isi materi itu. Jadi antara dari jam 12 siang saya sampai jam 6 sudah mau maghrib nih. Saya duduk di laptop, saya ingat-ingat benteng apa yang pernah saya disebut tuh untuk kamu kasih materi besoknya ini. Karena saya berangkat kapal malam tuh. Nah, kapal apa kan saya berangkat itu. Pokoknya paginya saya isi materi di Hotel Ungu soal benteng itu dari BPCB tuh. Ya, saya catat, saya dapat sudah 42 bela. Nah, pada saat diskusi 42, informasi lagi. Nah, kemudian setelah selesai seminar acara diskusi itu, mulai saya menghayal dulu, saya lihat sesuatu dulu. Benteng Wasidakari, fix ada. Nah, gitu tuh. Benteng ini laka kode ini baru bah ini. Nah, tanya lagi orang. Nah, tanya di grup, tanya letingku di Laiba. Malah kau dari Laiba. Nah, di Laiba. Ada, misalnya memastikan bahwa memang nama-nama ini bukan benteng fiktif. Tapi memang karena saya belum kunjungi semua tuh. Hanya pernah dengar di orang tuh nih Pamudia, enggak mau benteng ini 5 benteng mau telo kusi. Wih. Lo kok ini kan. Jadi sekarang itu daftar benteng sudah 50 lebih. 5 benteng laku sih. 5 benteng. Dia sudah daftar benteng itu sudah 50 lebih. Entah mungkin lagi ada kayak di Lakawoge, taunya kita kan hanya 1 benteng. Ternyata 2 benteng laut di Lakawoge dengan benteng kota Lakawoge. Yang di pinggir laut itu. Ada 1 kilo itu, ada berapa meter. Masuk ke Bantahin itu besar-besar luas-luas juga. Panjang. Kok tebal. Sama di Wasolangka juga kan setelah selesai seminar itu kalau nggak salah. Nanti bisa tahu itu benteng Labolontio itu. Bagaimana ketebalan begitu bisa lihat nih nembel mangkanya itu lagi tebal kok lingkung korang sama mangkai lagi. Wah. Tebal memang, bukan lagi begini tebal kaleng-kaleng. Bisa di orang naik mobil lewat mobil satu Saya ini masih cari-cari benteng di sekitar Tanjung Batu. Kan pesisir Wasolangka tuh. Dia di belakangnya Wasolangka itu kan dia tembus sampai di Tanjung Batu. Lamanu sana tuh. Ada jalan terus sampai Pajala kan, Muna Barat, Pajala apa semua. Di sana sudah Tiworo istilahnya. Ada benteng memang benteng Tiworo. Yang penasaran saya ini antara Wasolangka ke Wadolau kan ada benteng banyak berlapis. Wasolangka ke Wasolangka ke Tanjung Batu. Kemudian Tanjung Batu ke sana ke barat lagi kan sudah kena Pajalami. Jadi dari Pajala pesisir dari Pajala sampai pesisir Wasolangka harusnya ada benteng di situ. Belum ada. Hah? Sudah diperiksa ada betul. Jangan sampai kan ini yang kita mau cari informasi. Harusnya ada antara Pajala dan Wasolangka. Antara pesisir tuh Pajala Wasolangka. Lihat saya di peta itu antara itu Tanjung Otondo Batu, Komba-Komba, Ohema itu. Harusnya ada itu. Udah berancang lu Mas maghrib ini. Nah, sudah maghrib nih. Iya, masalahnya salat maghrib juga ini. May berangkat din dulu, atur ya. Terima kasih pada ini. No, enak ceritanya. Kasih sangi-sangian ini pada ingka. Artinya, amin. Alhamdulillah juga sedikit. Ulhano ratu adalah itu maka mereka bisa tahu bisa orang taruh lagi cuma kan Italia. Pokoknya pada semua teman-teman tuh. Kan saya juga tidak bergerak sendiri. Bergerak bersama kawan-kawan. Belum bisa Italia itu. Mbak bakat den dua.